Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya mau bertanya. Apa benar zina bisa menghapus amal selama 70 tahun? Saya mendengarkan ceramah tersebut di YouTube Buya. Zina adalah kehinaan. Hukumannya di dunia adalah bagi yang belum pernah menikah menemukan maka dicambuk 100 kali. Yang sudah menikah adalah dirajam. Itu hukumannya kalau sudah diangkat ke mahkamah. Akan tapi biarpun itu dosa gede, Allah Maha Pengampun. Maka jangan putus asa. Adapun riwayat tersebut kami tidak pernah menemukan riwayat itu. Jangan sampai orang-orang yang merasa bersalah menjadi putus asa karena riwayat-riwayat yang belum jelas. Wallah alam, kami tidak pernah mendengar. Sebagai riwayat yang sahih, adalah riwayat-riwayat yang tidak jelas, sering kita mendengarnya. Jangan sampai orang merasa putus asa, oh 70 amalku sudah dihapus. Ingin menghentikan orang berzina, tapi menjadikan putus asa, ingin menghalau orang agar tidak berzina, tapi menjadikan putus asa orang berzina juga nggak boleh. Yang tidak berzina kita doakan dan kita wanti-wanti. Hukumannya besar di hadapan Allah. Bagi yang sudah berzina diberi himbauan agar kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Yang jelas dosanya besar, kehinaan di dunia dan di akhirat kalau tidak tobat. Tapi kalau sudah tobat Allah ampuni. Dan khusus zina tobatnya adalah pandai-pandai dia menyembunyikan aib tersebut. Kalau sudah diangkat di mahkamah kemudian dicambuk 100 kali maka ketahuilah. Apalagi dirajam dia selamat. Tidak dosa lagi, tidak ada hukum, surga dia. Jadi jangan remehkan orang yang sudah dihukum. Karena dihukum menghapus dosa. Allah pantang menghukum hambanya 2 kali yang sudah dihukum di dunia, tidak akan dihukum di akhirat. Ada seorang wanita yang dirajam, meninggal karena rajam. Kemudian ada sahabat Nabi memandang pici. Mati dalam keadaan dirajam karena zina. Nabi marah. Kalau seandainya ditimbang tobatnya wanita ini dengan amal kalian, niscaya tobatnya ini lebih kuat. Lebih berat daripada amalmu. Yang sudah kepleset dalam zina, segera kembali kepada Allah. Jangan lanjutkan kehinaan itu. Hina di diri, hina di keluarga, hina di keturunan. Lihat. Kalau ada orang punya orang tua kafir, kemudian mu'alaf, masih bangga dengan kemu'alafannya. Mantan kafir, mu'alaf masih bangga. Tapi kalau seorang anak punya kakek, nenek, atau ibu yang masyhur dengan perzinaannya, itu aib akan nempel di jidat sepanjang masa. Maka takutlah dengan zina. Pintu halal mudah, buka pintu halal. Jangan masuk wilayah haram. Takutlah kepada Allah. Jauhi sebab zina. Buka pintu halal agar kita terhindar dari zina. Permudah pintu halal. Dan riwayat tersebut seperti itu kami tidak pernah tahu dan tidak perlu dihadirkan kalau riwayat tidak benar. Kita tidak ingin menjadikan orang menjadi putus asa dan sebagainya. Kalaupun riwayat benar ya perlu ditafsiri. Kalau benar maksudnya adalah kalau tidak tobat. Di mana begitu, kalau tidak tobat akan terhapus amalnya. Nah, tapi kita tidak menemukan riwayat itu, sudahlah kita pinggirkan, kita ambil riwayat yang sudah jelas bahwasanya hukumannya adalah besar di hadapan Allah. Riwayat tentang hadis Bukhari tentang Nabi waktu Isra Mi'raj melihat bagaimana pezina, itu yang riwayat yang benar, dihinakan, dihukum seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Dan kami juga himbau kalau ingin nakut-nakuti orang itu jangan sampai dengan riwayat-riwayat yang belum pasti. Karena tidak boleh juga kita nakut-nakuti orang kalau tidak dengan sesuatu yang benar. Dulu ada orang yang membuat hadis-hadis palsu karena melihat orang pada berpaling dari Al-Quran. Tapi tetap nggak boleh biarpun tujuannya baik. Maka para juru dakwah selagi tidak yakin hendaknya jangan dihadirkan, tidak pasti. Biarpun dinukil dari sebuah kitab, hari ini kita mudah untuk mengetahui kenapa. Selagi sesuatu itu tidak jelas-jelas benar misalnya, maka khawatir keyakinan dibangun atas sesuatu yang tidak benar. Maka menjadi masalah nanti ke depan harinya. Dan juga bahaya sekali kalau kita tahu itu tidak benar lalu kita bawa. Kecuali kita bawa, kan Nabi mengancam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya. Masuk neraka ini kalau biasa membawa riwayat yang tidak benar. Tapi kalau orang membawa riwayat tidak tahu kalau itu tidak benar, Allah Maha Pengampun, memaafkan karena tidak tahu. Tapi hendaknya kita waspada.
Dan kami pun juga banyak riwayat hadis yang sering kami hadirkan. Kami mohon kepada siapapun yang menemukan riwayat-riwayat yang kami bawa ternyata kok tidak benar, segera sampaikan kepada kami agar tidak terulang kami sampaikan lagi. Kita juga pengen benar semuanya. Semoga Allah mengampuni. Menjauhkan kita dari zina. Yang pernah kebeleset dalam zina, semoga Allah ampuni. Allah beri kesadaran, tobat. Dan Allah menjaga kita semuanya. Mulia dunia, mulia di akhirat. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.